Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Anindya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sidang perkara nomor 13 garis miring PUU 21 garis miring 2023. Sidang perkara nomor 13 garis miring PUU 21 garis miring 2023 membahas tentang permasalahan media pers yang dilaksanakan pada hari Senin 13 Februari 2023 yang diajukan oleh Muhammad Ojat Sudrajat S, kewarganegaraan WNI, pekerjaan wira swasta, alamat komplit BTN Pepabri Pariuk, RT nomor 3 RW nomor 09 Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada sidang pertama ini, hakim mempersilakan pemohon untuk menyampaikan pokok permasalahannya. Kemudian pemohon menyampaikan bahwa terhadap pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, pada pokoknya yang berbunyi Dewan Pers melaksanakan fungsi sebagai berikut: memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Menurut pendapat pemohon, hal ini merugikan pemohon karena pemohon pernah mengalami langsung terkait dengan permasalahan adanya pemberitaan yang bersifat mencemarkan nama baik pemohon. Kemudian ada juga pemberitaan pers yang berisikan data-data yang tidak benar atau diduga palsu, akan tetapi setiap permasalahan beritaan pers penyelesaiannya harus melalui Dewan Pers. Sementara kalau menurut pemohon, media-media yang tidak terdata dalam Dewan Pers bukan kewenangan Dewan Pers sendiri. Adapun petitum pemohon: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers bertentangan dengan pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1, dan pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang frasa kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberita pers dilakukan oleh wartawan ataupun perusahaan yang tidak terdaftar di Dewan Pers yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang mengandung unsur-unsur tindak pidana berita bohong, fitnah, menghina, pencemaran nama baik, serta merendahkan harkat martabat perorangan, badan hukum maupun badan publik. 3. Menyatakan ketentuan pasal 15 ayat 2 huruf D Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang frasa kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers yang dilakukan oleh wartawan ataupun perusahaan pers yang tidak terdaftar. 4. Memerintahkan pembuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana semestinya. Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian hakim mengatakan bahwa ada beberapa kesalahan pada surat permohonan yang diajukan oleh pemohon yang harus diperbaiki untuk melanjutkan ke persidangan kedua, dan majelis hakim menutup persidangan pada hari itu. Pada sidang kedua, pemohon membacakan perbaikan-perbaikan atas beberapa kesalahan pada sidang pertama yang dilaksanakan pada hari Senin 29 Februari 2023. Pada sidang kedua ini, hakim mengkonfirmasikan kepada pemohon soal alat-alat bukti pemohon telah diajukan bukti P1 sampai P6 yang kemudian dinyatakan sah oleh hakim. Yang mana kemudian hakim menyatakan bahwa sidang pada hari itu ditutup dan selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.